Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku, Ivani. Kalau kamu baru di channel ini mostly berisi kisah-kisah tentang sejarah dan juga kehidupan bangsawan. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dulu, di-like, dan di-share juga ke teman-teman yang suka-suka sama sejarah. Langsung aja hari ini kita mulai ceritanya tentang Catherine de Medici dari Prancis. So, kalau misalnya nanti lafalnya banyak menggunakan kata-kata dalam atau nama-nama dalam bahasa Prancis, mungkin aku akan tetap melafalkannya dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, ada yang keliru, harap dimaklumin aja. Kita langsung mulai ceritanya. Florence 1519. Sebuah istana kecil di jantung Renaissance menyaksikan kelahiran seorang bayi perempuan yang tak pernah menyangka nasibnya akan mengubah jalannya sejarah Prancis. Catherine de Medici melewati masa kecilnya sebagai yatim piatu, belajar doa pagi di biara, dan merajut bordir untuk teman biarawati. Namun, pada usia 14, dia dipanggil pamannya, Paus Clement ke-7, untuk meninggalkan tembok mistik Italia dan melangkah ke istana Prancis sebagai Duchess di Orleans. Nah, dari situlah kehidupan Catherine de Medici dimulai dengan perjalanan panjang, beradaptasi dengan bahasa dan protokol istana, menyingkirkan bayang-bayang favorit raja, hingga setelah kematian suaminya, mengambil alih urusan kerajaan sebagai The Queen Mother. Catherine de Medici lahir di Florence pada 13 April 1519. 3 minggu setelah itu, ibunya Madeleine de la Tour d'Auvergne meninggal karena demam pasca melahirkan. Dan 1 bulan kemudian, ayahnya Lorenzo II de Medici yang sempat terluka pada saat mempertahankan Urbino juga wafat pada 4 Mei 1519 karena komplikasi luka dan penyakit. Catherine yang baru beberapa minggu langsung menjadi yatim piatu. Awalnya ia diasuh oleh neneknya, Alfonsina Orsini. Dari Alfonsina, Catherine belajar aturan dasar kehidupan bangsawan seperti tata krama makan, membaca Latin, serta ibadah Katolik harian. Ketika Alfonsina meninggal pada 1520, tanggung jawab berpindah ke tantenya, Clarice de Medici. Clarice mengatur Catherine sekolah di biara-biara di Florence, mengawasi pelajaran membaca, menulis surat resmi dalam bahasa Latin, dan keterampilan seperti menjahit bordir dan dasar-dasar musik ala humanis Italia. Pada 1527, pasukan Kaisar Charles V mengepung Roma. Kejadian yang memaksa keluarga Medici akhirnya harus mengungsi. Catherine saat itu umurnya 8 tahun, dikirim ke biara-biara di Siena dan di Arezzo. Di sana dia bangun jam 3 pagi untuk berdoa, mengikuti misa harian, lalu belajar bahasa Prancis dari biarawati pengungsi. Dia juga belajar merenda dan bermain lute, keterampilan umum bagi putri bangsawan. Karir politik Catherine dimulai ketika pamannya, Giulio de Medici, terpilih jadi Paus Clement ke-7 di tahun 1523. Untuk memperkuat aliansi Vatikan dan Prancis, pada awal 1533, Clement ke-7 mengajukan perjodohan Catherine yang masih berusia 14 tahun dengan Henry, Duke of Orleans, putra kedua Raja Francis I. Upaya ini juga untuk mengangkat derajat hidup Catherine keponakannya. Mahar perak dan pasokan kain sutra Florence disepakati, serta janji gelar tinggi di Prancis. Pada 28 Oktober 1533, mereka menikah di Église des Acules, Marseille dengan resepsi kenegaraan di Palais de la Méger. Setibanya di istana Prancis, Catherine menghadapi tantangan bahasa dan budaya. Ia mengikuti kursus bahasa Prancis intensif, belajar kata sapaan resmi seperti Votre Majesty atau Your Majesty dan Monseigneur Laduc, serta prosedur formal seperti menghadiri misa atau rapat dewan. Pada tahun-tahun pertama posisi Catherine di istana masih lemah
karena ada satu nama lain yang lebih sering menemani Henry, yaitu Diane de Poitiers. Diane de Poitiers lahir 9 Januari 1499. Pernah menjadi pelatih berkuda dan panahan Henry saat dia masih remaja. Setelah Henry naik tahta sebagai Henry II pada 1547, Diane diangkat menjadi Grand Mistress de la Mansion de la Reine dan menerima Château de Senancour sebagai hadiah atau Senancour Castle. Dia sering berdiskusi dengan Henry soal kegiatan berburu dan administrasi kerajaan. Sementara Catherine, meski permaisuri resmi, sering menunggu jadwal audiensi resmi. Dia jarang bertemu dengan suaminya. Pada Februari 1544, Catherine akhirnya melahirkan François, putra pertamanya, di Château de Saint-Germain-en-Laye. Keberhasilan ini mengubah posisi politiknya. Henry mulai melibatkan Catherine dalam rapat dewan dan urusan pemerintahan. Dalam dekade berikutnya, Catherine melahirkan 9 anak lagi, termasuk diantaranya adalah Elizabeth yang dilahirkan pada 1545, Charles di tahun 1550, dan Henry di tahun 1551. Tiap kelahiran memperkuat klaimnya sebagai ibu pewaris tahta, membuat suara Catherine makin diperhitungkan di hadapan raja dan para penasehat istana. Setelah Henry II tewas atau Raja Prancis yang merupakan suami dari Catherine, dalam turnamen jousting pada 30 Juni 1559, tombak lawan itu menembus helmnya. Diane de Poitiers kehilangan peran dominannya di sisi raja. Catherine yang selama ini sering merasa terpinggirkan, tiba-tiba menjadi seorang Queen Mother saat putra sulungnya, François yang lahir 1544, harus naik tahta secara resmi. Dan karena dia masih kecil, ada nih yang namanya gelar regent atau yang membantu untuk pemerintahan secara resmi, yaitu diberikan kepada Antoine de Bourbon, ayah mertua Catherine yang baru berpindah menjadi Huguenot. Tapi dalam praktik sehari-hari, Catherine lah yang memimpin rapat dewan dan menandatangani dokumen negara. FYI guys, bahwa Perancis itu adalah kerajaan Katolik ya. Jadi pada 8 Januari 1562, di bawah tekanan faksi garis keras guys dan tuntutan toleransi Protestan, François II menandatangani Edict de Saint-Germain. Edik ini memberi hak ibadah terbatas bagi kaum Huguenot atau Protestan Prancis, satu gereja resmi per satu kota besar, dan boleh ada kapel pribadi bangsawan. Lebih dari itu gak boleh. Antoine ditugasi mengawal implementasi edik ini atau traktat atau peraturan di Tours, di Orleans, dan di Rouen. Sementara Catherine melalui diplomatnya François de Grosley mengawasi distribusi salinan traktat ini ke provinsi-provinsi lain. Pada 1 Maret 1562, di kota kecil yang bernama Wessy-Lorraine, sekitar 150 jemaat Huguenot berkumpul tenang di dalam gereja Saint-Jean-des-Prés untuk kebaktian minggu. Tanpa peringatan, rombongan Duke of Guise muncul bersama barisan pengawal bersenjata tombak dan senapan matchblock. Mereka menutup semua pintu gereja. Ketegangan memuncak ketika seorang pengawal meraih salib yang dipegang pembawa acara. Dorong-dorongan singkat segera berubah menjadi kekacauan ketika 2 tembakan matchlock meleset ke kerumunan. Dalam hitungan menit, puluhan pria dan wanita terkapar. Darah merembes di lantai batu dan ladang gandum di seberang gereja menjadi tempat perlindungan panik bagi para penyintas. Sekitar 40 orang tewas, puluhan lainnya menderita luka parah, dan nuansa damai Edict Saint-Germain seketika terkoyak. Katanya udah diatur, tapi kok masih bisa kejadian ya? 2 hari kemudian, laporan lengkap tragedi ini tiba di tangan Catherine de Medici di Louvre. Tanpa menunda lagi, dia langsung memanggil Antoine de Bourbon, perwakilan keluarga Guise, dan para tokoh parlemen Paris ke rapat darurat. Menandai langkah awalnya,
menanggulangi kerusuhan yang mengancam stabilitas seluruh Prancis. Saat itu, Queen Elizabeth I di London ikut menerima berita tentang tragedi WC ini lewat Sir Henry Killigrew, duta di Prancis. Elizabeth lalu langsung menulis surat ke Catherine. Her Majesty, the Queen of England deplores the violence at Wassy and urges France to honor its edict and safeguard every subject's right to worship. Yang artinya adalah Queen Elizabeth ini sangat prihatin dengan kejadian tragedi di Wassy yang menewaskan masyarakat yang beragama Protestan. Dan dia mengecam tindakan ini dan mendorong Catherine de Medici untuk segera mengatasi kejadian ini dan memperbolehkan orang-orang yang beragama Huguenot atau Protestan Prancis untuk boleh tetap beribadah. Dan lalu Catherine membalas lewat Grosley yang berbunyi, Madame la Reine's concern is received with gratitude. France remains steadfast to edit the Saint-Germain and will address all breaches with due process. Yang intinya tuh dia bilang bahwa segala masalah yang ada di Prancis segera akan diselesaikan dengan baik dan tetap akan menjalankan Edit the Saint-Germain atau kesepakatan yang sudah ditandatangani bahwa penduduk yang beragama Huguenot atau Protestan Prancis dapat tetap beribadah. Ketegangan berlanjut hingga Agustus 1562 ketika Elizabeth malah memanfaatkan kekacauan internal Prancis. Jadi Inggris ingin menyerang Prancis. Tanpa perlawanan besar dari penduduk setempat, 20 kapal perang dan 2.500 tentara Inggris yang merupakan campuran veteran perang Italia dan sukarelawan mendarat di dermaga Le Havre pada fajar 20 Agustus. Bendera St. George berkibar, menandai okupasi pelabuhan strategis yang pernah menjadi milik Inggris hingga 1558. Melihat posisi Le Havre yang bisa digunakan Elizabeth sebagai kartu tawar untuk menuntut pengembalian wilayah Calais yang dulu pernah direbut Prancis dari Inggris, Catherine itu panik banget dan dia merasa bahwa dia harus mengundang semua pihak, antara lain Antoine, keluarga Guise, pemimpin Huguenot seperti Gaspard de Coligny ke Château d'Amboise akhir September. Meskipun sebelumnya mereka berkonflik sengit gara-gara urusan tragedi Wassy, tapi mereka merasa bahwa untuk mempertahankan Le Havre daripada direbut oleh Inggris, maka mereka bersatu. Catherine memimpin dan mengatur tugas masing-masing. Infanteri Huguenot menyerang parit pertahanan Inggris dari utara, lalu dia juga mengatur kavaleri Katolik menutup jalur tugas selatan. Arteri lokal dari Tournai mendukung tembakan meriam ke posisi benteng. Dalam 3 minggu, pasukan gabungan itu merebut kembali Le Havre kembali dan memaksa Inggris mundur tanggal 7 Desember 1562. Kemenangan ini memperlihatkan otoritas Catherine. Katolik moderat dan Huguenot berjaya sebagai satu kesatuan. Edit the Saint-Germain atau peraturan yang tentang agama tadi tetap ditegakkan di provinsi walau tetap banyak tantangan. Dan Elizabeth I kehilangan kartu tawar Le Havre sebagai rencananya menuju Calais pupus kembali. Dari stranger in strange land, Catherine kini berdiri kokoh sebagai pengendali bayangan dinasti Valois, mengelola turbulensi agama, dan menahan intervensi asing sebelum Prancis benar-benar terjun ke perang saudara yang lebih luas. Masalah nggak sampai situ aja. Pada tanggal 18 Agustus 1572, Louvre dipenuhi pesta megah menyambut pernikahan Marguerite de Valois, adik Raja Charles ke-9, dengan Henry of Navarre, pemimpin Huguenot. Para bangsawan Katolik dan Protestan duduk berdampingan di aula berlapis permadani merah. Deru musik biola mengalun lembut dan deretan hidangan menjulang di atas meja perjamuan. Harapan terbesar semua pihak adalah pesta ini akan meredam ketegangan agama yang udah berlangsung hampir 10 tahun. Selama hari-hari perayaan, suasana sekilas tampaknya damai.
Coligny, Admiral Huguenot yang menjadi juru damai antara kedua kubu, terlihat duduk di bangku kehormatan. Charles ke-9 menjamu tamunya dengan pidato yang singkat, memuji semangat persatuan. Sementara Catherine de Medici yang duduk di meja utama menyapa satu persatu tokoh Protestan dengan senyum yang diplomatis. Tetapi, pada sore 22 Agustus, kondisi berubah drastis. Saat Coligny berjalan menuju kapel kecil untuk melakukan doa usai makan siang, seberkas panah meluncur dari balik kolom marmer. Panah itu menembus bahunya. Saksi mata menyebut teriakan nyeri menggema di koridor istana. Dia segera dilarikan ke apartemen pribadi Catherine, di mana Dr. Ambroise Paré membersihkan lukanya dan menambalnya dengan perban. Huguenot marah dan sangat-sangat khawatir dan juga panik, sedangkan dari kaum Katolik berebut menjelaskan bahwa insiden itu bukan perintah resmi. Malamnya, suasana semakin tegang. Di ruang rapat istana, penasehat terdekat Catherine berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Beberapa suara mendesak perlindungan ekstra bagi tamu Protestan. Tapi faksi Guise yang benar-benar itu adalah faksi yang cukup fanatik Katolik mengingatkan bahwa kalau Coligny ini sembuh atau pulih, dia pasti akan memimpin perlawanan gara-gara aksi penembakan itu. Karena itu akhirnya diputuskan para pemimpin Huguenot yang masih di Paris harus ditangkap sebelum mereka memobilisasi dukungan militer. Jadi pada jam 2 dini hari, tanggal 24 Agustus, pengawal istana bersama pasukan upahan Katolik memulai operasi penahanan. Mereka bergerak senyap, mengetuk pintu rumah bangsawan Huguenot di Hotel de Guise, di Hotel de Ville, dan beberapa kediaman di Rue Saint-Antoine. Para penjaga pribadi diikat. Para tamu bangun dalam kebingungan. Lalu mereka dibawa keluar. Di halaman Louvre, Coligny yang juga masih dirawat dipindahkan ke teras terbuka dan ditembak di depan keluarganya. Tindakan yang memicu gelombang kekerasan di seluruh kota. Dalam beberapa jam, warga Paris terlibat secara spontan. Pasukan resmi dan kerumunan bersenjatakan pedang, pisau, bahkan tiang bendera menyerbu sudut-sudut kota, menebas siapapun yang dicurigai beragama Protestan. Ngeri banget ya. Gereja-gereja dikepung, rumah-rumah dibobol, dan anak-anak serta perempuan ikut tertimpa nasib tragis karena identitas mereka tercatat di daftar tamu pesta. Saat fajar merekah, mayat-mayat berserakan di jalanan. Di Place de Grève, jenazah ditumpuk sebelum sempat dikubur. Catherine memerintahkan pintu Louvre dibuka. Lusinan penyerbu masuk, termasuk Sir Francis Walsingham, duta Inggris yang juga menjadi tamu, dibiarkan berlindung di halaman istana. Mereka yang selamat dibawa oleh dokter kerajaan, namun jumlahnya hanya sebagian kecil dari ribuan korban. Di hari-hari berikutnya, kota-kota lain seperti Rouen, Lyon, dan Toulouse menerima perintah yang serupa. Surat resmi yang berisi berjaga-jaga terhadap kaum Huguenot karena takutnya akan memberontak dikirim oleh para gubernur ke provinsi-provinsi. Hasilnya, ketika surat itu diterima, malah diterjemahkan sebagai seruan penangkapan dan eksekusi menyebar. Diperkirakan sebesar 3.000 sampai 5.000 Huguenot atau Protestan Prancis tewas di Paris, dan total korban di seluruh Prancis mungkin mencapai 10.000. Gila, banyak banget ya. Padahal awalnya tuh sebenarnya maksudnya kan cuman supaya Huguenot gak memberontak karena adanya panah yang mengenai Coligny atau Huguenot yang lagi bertamu di istana. Tapi sampai jadi akhirnya malah kayak tragedi besar. Disinilah julukan Serpent Queen untuk Catherine de Medici lahir. Lawan-lawannya menyebarkan cerita tentang Ratu Ular. Serpent Queen maksudnya Ratu Ular, yang lihai meracuni hati musuh, selalu selangkah lebih licik, dan punya hubungan gelap dengan astrologi. Termasuk kayak dia juga dicurigai memanggil Nostradamus untuk meramal masa depan. Mereka bilang strategi meredam konflik lewat kompromi dan intrik politiknya bagaikan gigitan ular.
diam-diam membahayakan dan sulit untuk dihalau. Meskipun gak ada bukti yang nyata bahwa Catherine pernah meracuni siapapun, stigma ini terus melekat, mengubah citra Queen Mother menjadi sosok yang ditakuti, tidak hanya karena kekuasaannya, tapi juga karena desas-desus racun dan siasatnya yang sangat berbahaya. Catherine kemudian menyatakan bahwa tindakan ini ditujukan menumpas konspirasi, bukan membawa kekerasan massal, walaupun yang terjadi kekerasan massal. Namun bagi banyak orang, Saint Bartholomew's Day Massacre atau pembantaian pada hari Saint Bartholomew menjadi simbol kelam bagaimana peristiwa yang semula dimaksudkan untuk rekonsiliasi bisa berujung pembantaian yang sangat nggak terkontrol dan sangat merugikan bagi kaum Huguenot atau Protestan Prancis. Setelah puluhan tahun berjuang menahan badai perang agama, Catherine mencoba menenangkan Prancis lewat budaya. Dia mengumpulkan seniman, pemahat, dan arsitek terbaik untuk mengubah istana Valois jadi pusat keindahan. Di Château de Monceau-en-Brie, dia memerintahkan karpet-karpet mewah terkini, sementara di Chenonceau, dia menata taman bergaya Italia yang rapi, sebuah oase ketenangan di tengah kegaduhan politik. Potret dirinya karya Jean Chloé terpajang di setiap aula menggambarkan sosok anggun dengan kerudung tipis, seolah hendak menegaskan di balik julukan Serpent Queen ada selera tinggi dan visi masa depan. Namun saat angin dingin politik mulai berhembus lebih kencang daripada meriam, seni ini nggak lagi cukup. Pada Mei 1588, tekanan dari Liga Katolik, faksi ultra yang dipimpin keluarga Guise mencapai puncaknya. Mereka menilai kebijakan Catherine dan sang putra yaitu King Henry III terlalu lunak terhadap Huguenot dan kompromi agama. Kaum Katolik fanatik ini maunya lebih kencang lagi dan untuk kaum Huguenot jangan dikasih ampun. Meskipun Henry III sendiri tetap Katolik, Roma setia setiap hari hadir di misa, dia tuh menolak gemar kekerasan agama. Dia menolak menandatangani kebijakan represif Liga. Ini memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Day of the Barricade. Warga Paris yang didorong Liga membangun barikade di jalan, mengepung Hotel de Ville, dan mengusir pasukan raja. Pagi 12 Mei 1588, Henry III terbangun bukan di istana Louvre, tapi di jalanan sempit Saint Honoré yang kini dikawal sekelompok kecil pengawal setia. Dia menyaksikan sendiri barikade kayu dan kereta-kereta melintang, massa bersorak menuntut kebijakan keras atas Protestan. Bendera Valois digantikan panji-panji Liga, dan rekannya di parlemen dipaksa membacakan proklamasi yang merendahkan kewibawaan raja. Meski hatinya tetap teguh pada iman Katolik, Henry III sebenarnya sadar bahwa nyawanya tuh terancam. Ini bukan soal iman, melainkan perebutan kekuasaan di dalam kubu sendiri. Dengan berat hati, raja meninggalkan Paris malam itu juga, berkelana ke wilayah selatan di bawah perlindungan Montpensier. Catherine, yang tidak lagi dapat membendung kemarahan rakyat ibu kota, menyaksikan putranya kehilangan kendali atas kota yang selama ini dia atur lewat seni, diplomasi, dan pujian budaya. Dia meratap dan menangis di Chamber of Blois, menyesal bahwa intrik politik internal kini menggusur warisan arsitektur dan seni yang dibangunnya. Kondisi politik makin genting. Pada Desember 1588, Henry III dengan dukungan pasukan bayangan memutuskan menghancurkan pengaruh Guise. Dua pemimpin Liga, Henry, Duke of Guise, dan saudaranya Louis, Cardinal of Guise, diculik dan dibunuh atas perintah raja. Catherine yang sedang sakit mendengar kabar itu dari ranjangnya. Dia terbaring lemah sambil menyaksikan kerabatnya terjerembab dalam konflik intra-Katolik. Pada 5 Januari 1589, Catherine de Medici menghembuskan napas terakhir di Château de Blois. Ia menutup mata sebagai Queen Mother yang pernah menata istana jadi tempat perlindungan seni, namun wafat di tengah keretakan politik yang memaksa putranya, seorang raja Katolik,
melarikan diri dari kekuasaan yang seharusnya dia warisi. Drama akhir ini menegaskan bahwa meski agama pernah menjadi alasan besar, pertarungan sesungguhnya adalah tentang siapa yang menguasai istana, bukan hanya soal doktrin. Demikianlah kisah tentang Catherine de Medici yang menjadi Queen Mother di Prancis, dan juga bagaimana kehidupan di kerajaan Prancis pada masa itu, di mana perdebatan dan pertentangan agama antara agama Katolik yang merupakan agama mayoritas dan Kristen Huguenot atau Protestan Prancis yang terus-menerus berseteru. Gimana menurut kalian guys? Thank you banget yang udah lihat video aku dari awal hingga akhir. Kalau ada yang salah, kalau ada kata-kata yang gak bener, harap dimaklumi. Kalau mau diperbaiki, silahkan monggo, dan mau memberikan komentar atau ide-ide dan saran lainnya, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Thank you very much. See you in my next video. Bye.